Ya, kalau kita mau berpikir perdamaian jangka panjang dan mungkin lebih komprehensif, menurut saya memang prasyaratnya lebih banyak hal yang harus dilakukan. Nah, salah satu yang paling mendasar itu adalah perubahan mindset tentang konsep perdamaian. Selama ini perdamaian di Timur Tengah itu mindsetnya adalah superiority Israel. Jadi Israel dibikin sedemikian unggul secara persenjataan, secara militer, sementara negara-negara lain di Timur Tengah itu dibikin jarak yang begitu jauh. Ini kan akhirnya kerentanan seperti yang terjadi sekarang, karena konsepnya memang bukan pemerataan. Nah, kalau kita ingin perdamaian lebih abadi, maka menurut saya memang harus berfokus pada konsep koeksisten itu. Jadi bagaimana negara-negara di Timur Tengah ini menyadari bahwa memang mereka harus saling mengakui satu sama lain. Nah, kalau itu adalah konteks yang dibutuhkan, maka memang bisa masuk gencatan senjata ini sebagai pintu awal untuk menuju ke sana. Cuman memang belum langsung otomatis gitu. Kenapa saya katakan ini pintu awal? Karena begini, saya melihat ya. Ini kan sebenarnya gencatan senjatanya sudah masuk dalam hitungan saya kurang lebih 31 jam sekarang. Kan berlaku dari kemarin itu kurang lebih 11 siang waktu sini atau 7 pagi waktu sana. Nah, ini memang 12 jam pertama sampai jam 11 semalam itu masih banyak dinamikanya. Karena memang Trump menggunakan power yang dia punya untuk memaksa kedua belah pihak ini. Tapi 12 jam terakhir dari jam 11 malam sampai jam 11 WIB tadi itu sudah berhasil gencatan senjata ini. Bahkan dari jam 11 siang sampai malam ini itu kalau by definisi berarti gencatan senjata ini sudah masuk ke semi permanen. Karena idenya Trump itu 24 jam itu adalah uji coba. Nah, setelah itu menuju kepada permanen perdamaian di antara keduanya. Cuman memang sekali lagi catatannya, perang 12 hari ini mengungkap satu hal baru yang itu menjadi tantangan bagi Israel dan mungkin juga Amerika, yaitu bahwa Iran memiliki keseimbangan dari segi persenjataan. Ini fakta baru di Timur Tengah. Jadi suka atau tidak suka itu kenyataannya sudah menjadi begitu dari perang 12 hari itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi kerentanan gitu. Kalau kedua negara tidak memiliki konsep koeksisten atau negara-negara lain, maka perdamaian ini bisa menjadi rapuh karena masing-masing pihak merasa menang dan merasa kuat. Hari ini Iran pilihan katanya rapuh begitu ya, Mas ya? Pilihan katanya menjadi rapuh gitu ya? Menjadi rapuh karena masing-masing tidak merasa kalah. Justru masing-masing merasa kuat. Sekarang jaminan satu-satunya adalah Trump dan Amerika. Yang istilahnya memaksa 12 jam pertama itu bisa mengalami perkembangan positif, itu adalah marah-marah Trump itu yang diberitakan sampai mau masuk pesawat tadi, bahkan di dalam pesawat masih lanjut, termasuk Netanyahu dimarahin sampai kalau kata orang sini digebukin lah atau diomongin keras-keras lah gitu untuk bisa menerima konsep itu gitu. Tapi kan sekali lagi catatannya Netanyahu atau Israel tidak merasa kalah. Iran juga begitu. Makanya ini rentan gitu. Rentan bisa menimbulkan gesekan lagi. Terkecuali disegerakan untuk menuju kepada katakanlah konsep perdamaian koeksisten tadi. Sehingga negara-negara Timur Tengah ini menyadari bahwa faktanya Israel itu sudah ada. Ini konsep dua negara ya. Dia sudah nggak bisa ditolak. Itu kalau ditolak gejolaknya lebih besar lagi. Jadi dia harus diterima berdasarkan konsep two state solution itu, tapi memang syarat yang pertama adalah kemerdekaan Palestina. Jadi Palestina itu merdeka, maka kemudian negara-negara ini ya mau tidak mau menerima